Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah mengunjungi channel kami. Dalam kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal ujian sekolah muatan IPS pada video yang ke-10. Di video yang ke-10 akan dibahas soal nomor 46 sampai soal 50. Soal yang ke-46, cermati tokoh pahlawan berikut. Tokoh pejuang di bidang pendidikan pada gambar tersebut adalah A. Muhammad Hatta, B. Insinyur Soekarno, C. Haji Agus Salim, atau D. Ki Hajar Dewantara. Kita perhatikan, pada tahun 1959 atas jasa-jasanya dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia, Ki Hajar Dewantara dianugerahi gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional oleh Presiden Soekarno. Tanggal kelahirannya sekarang diperingati di Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional Indonesia. Di sekolah ini juga Ki Hajar Dewantara menumbuhkan kesadaran terhadap siswa Bumi Putra akan hak-hak mereka untuk mendapat pendidikan. Selain mendirikan sekolah, Ki Hajar Dewantara juga menciptakan semboyan pendidikan yang disebut dengan Tuturi Handayani. Berarti tokoh pejuang di bidang pendidikan pada gambar tersebut adalah Ki Hajar Dewantara. Berarti jawabannya adalah D ya untuk soal yang ke-46 ini. Selanjutnya soal yang ke-47. Tanggal 17 Agustus 1945 merupakan tanggal istimewa bagi rakyat Indonesia, karena pada tanggal tersebut Republik Indonesia mulai berdiri. Republik Indonesia mulai dikumandangkan kemerdekaannya oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Sebelum Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, berdasarkan pernyataan tersebut, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta berperan sebagai apa? A. Pengetik naskah proklamasi, B. Proklamator kemerdekaan, C. Penyusun teks proklamasi, atau D. Pengibar bendera pusaka. Nah, di sini dijelaskan proklamator adalah orang yang membacakan teks proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Nah, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ini disebut sebagai proklamator kemerdekaan. Berarti jawaban yang tepat soal yang ke-47 ini adalah B. Proklamator kemerdekaan. Selanjutnya soal yang ke-48. Muhammad Yamin adalah salah satu pencetus Kongres Pemuda II dan juga sebagai sekretaris. Kongres Pemuda membutuhkan pemimpin yang dianggap sangat netral. Muhammad Yamin jugalah yang merumuskan teks Sumpah Pemuda dan selalu mengusung bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Nah, selain sebagai pencetus Sumpah Pemuda, Muhammad Yamin pun berperan sebagai ketua A. Jong Sumatera Bon, B. ASEAN, C. BPUPKI atau D. PPKI. Nah, di sini dijelaskan ya mengenai karir Muhammad Yamin yang lainnya selain berjuang dalam Kongres Pemuda ya, baik Kongres Pemuda 1 ataupun 2. Di sini disebutkan mengenai karir Muhammad Yamin. Di antaranya adalah yang pertama sebagai ketua Jong Sumatera Bon, ya, kemudian anggota Partai Indonesia, pendiri Partai Gerakan Rakyat Indonesia, anggota BPUPKI, anggota Panitia 9, anggota Komite Nasional Indonesia Pusat, sebagai Menteri Pendidikan, Menteri Kebudayaan, Menteri Penerangan, kemudian Ketua Dewan Perancang Nasional, Ketua Dewan Pengawas IKBN Antara. Nah, di sini kita perhatikan ya jawabannya. Selain sebagai pencetus Sumpah Pemuda, Muhammad Yamin pun berperan sebagai Ketua Jong Sumatera Bon. Jadi jawabannya adalah A ya, soal yang ke-48 ini. Selanjutnya soal yang ke-49. Cara meneladani sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan pelajar adalah A. Belajar seperlunya saja sebagai bekal masa depan bangsa. B. Pantang menyerah dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. C. Berani menyembunyikan kesalahan yang telah diperbuatnya. Atau D. Mengikuti upacara bendera jika disuruh jadi petugas saja. Kita tentukan jawaban yang tepat adalah B. Pantang menyerah dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Selanjutnya soal yang ke-50, untuk memajukan Indonesia dibutuhkan sikap positif sebagai pahlawan, yaitu sikap yang dimiliki oleh pahlawan terdahulu. Sikap-sikap ini perlu ditanamkan sejak dini pada anak-anak agar kelak menjadi orang yang berguna bagi sesama, keluarga, dan negara. Sikap-sikap yang harus dimiliki oleh para pahlawan dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan Indonesia adalah A. Rela berkorban, cinta tanah air, pesimis. B. Berani, mudah menyerah, cinta tanah air. C. Berani, rela berkorban, cinta tanah air. Atau D. Cinta tanah air, optimis, dan pesimis. Nah, kira-kira mana jawaban yang tepat? Nah, di sini akan dijelaskan mengenai kata pesimis karena di salah satu jawabannya di sini ada kata pesimis ya. Yang A di sini ada kata pesimis, kemudian yang D di sini ada kata pesimis. Nah, pesimis itu apa? Pesimis adalah orang yang bersikap atau berpandangan negatif
terhadap suatu situasi atau peristiwa. Sikap pesimistis merupakan kebalikan dari sikap optimis. Orang yang pesimis cenderung melihat segala sesuatunya secara negatif, berbeda dengan orang yang optimis yang memiliki kecenderungan untuk berpikir positif. Berarti untuk jawaban A dan jawaban D ini jawaban yang salah. Dan kita lihat jawaban B dan C. Yang B berani mudah menyerah. Nah, di sini ada kalimat mudah menyerah, sikap yang tidak sesuai, sikap yang tidak dimiliki oleh para pahlawan dulu dalam mempersiapkan kemerdekaan. Berarti kita tentukan jawaban yang benar dari soal yang ke-50 ini adalah C, berani, rela berkorban, dan cinta tanah air. Nah, itulah mengenai pembahasan soal ujian sekolah muatan IPS ya pada video yang terakhir ya di paket kedua. Mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat. Insya Allah nanti akan dilanjutkan pada pembahasan di paket soal yang ketiga. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.